Ibu-ibu, saya menikah tahun 74 ya, tapi saya saat ini mau bicara belak-belakan. Jadi terbuka, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Setelah saya masuk dalam pernikahan tahun 74, pernikahan saya sudah tidak kudus dan banyak akhirnya hanya 3 tahun lah saya boleh mengalami bahagia, hidup yang bagaimana. Setelah itu saya melihat suami saya udah mulai yang saya tidak tahu tadinya, ya. Jadi suami saya itu selingkuh pada waktu itu dengan 2 wanita, dan yang pertama mereka tidak menikah dua-duanya, tapi yang pertama sampai punya anak, ya, 1. Nah, jadi dalam masa-masa saya menjalani, tapi pada waktu itu saya minta maaf, saya belum tahu waktu yang pertama. Jadi Tuhan mempersiapkan saya betul-betul cari Tuhan, saya mulai bisa berdiri sendiri, saya tidak lagi bergantung kepada suami, artinya kalau ke gereja, ya, karena sikap-sikap suami saya, sekalipun saya tidak tahu, tapi banyak kali mengecewakan saya, gitu. Dan lama-lama saya mulai sungguh-sungguh cari Tuhan. Memang kalau cari Tuhan itu harus sungguh-sungguh, ya. Dan kemudian saya tahu bahwa suami saya punya selingkuhan yang pertama dan akhirnya punya anak justru di saat suami saya memulai lagi selingkuh yang kedua. Jadi saya baru tahu. Jadi waktu saya tahu justru yang kedua, dan dalam masa-masa itu saya lagi betul-betul luka, saya rasa-rasanya pengen cerai dan lain sebagainya. Saya baru tahu bahwa suami saya pernah selingkuh bahkan sampai punya anak, begitu dengan yang pertama. Tapi di dalam saya mengalami hal-hal, saya mengalami kesulitan-kesulitan. Tadinya saya ketika saya berdoa, bergumul, saya mendapatkan ayat dari Tuhan, ya. Mazmur 37 ayat 5. Ya, serahkan hidupmu kepadaku. Percaya kepadaku. Aku yang bertindak. Nah, jadi ketika saya menghadapi situasi-situasi atau keadaan-keadaan, suami saya tadinya selalu pulang bersama-sama, akhirnya dia nggak pernah, artinya bukan nggak pernah, gimana, pulangnya agak malam, ya, saya harus pulang duluan, ya. Jadi itu bertahap. Nah, kemudian itu tahun 74 itu saya 3 tahun, jadi mulai dari tahun 77 itu saya masih umur kira-kira 26, ya, 26-27 tahun. Jadi sebenarnya saya masih punya dan saya kerja di Ayapko, suami saya di Konoko pada waktu itu. Jadi saya sebenarnya nggak ada rasa nggak sama lu juga nggak apa-apa lah, gitu ya. Jadi udah saras-sarasnya kepengen saya akhiri. Tapi saya bersyukur saya jumpa Yesus sebelumnya, sehingga Roh Kudus itu memimpin saya, menguatkan saya. Saya harus hadapi sendiri orang tua waktu itu, ya, mereka masih agama berbeda tentunya dengan saya, ya. Jadi saya harus hadapi sendiri, dan kalau saya bicara kepada orang tentu itu aib, ya. Jadi sungguh sangat berat. Tapi Tuhan itu hidup, saya bilang. Ya, saya menyampaikan Tuhan itu hidup. Jadi ketika pula pertama saya udah dapat ayat, serahkan, percaya, aku yang bertindak. Nunggu Tuhan bertindak itu kan keringat dingin, Bapak, Ibu-ibu. Itu keringat dingin. Jadi artinya berjuang untuk saya tuh bisa tetap
kuat tinggal di dalam Tuhan, ya. Sampai akhirnya saya dipanggil Tuhan juga untuk melayani Tuhan lewat doa ketika saya habis melahirkan anak ketiga, ya. Kemudian saya keluar dari kantor dan saya sekolah Alkitab, ya, sekolah Alkitab. Dan dalam perjuangan setelah saya pulang dari sekolah Alkitab itu makin parah, ya. Situasi keadaan saya tadinya saya pergi, saya cari, saya datangi rumah itu karena waktu saya habis doa, puasa, tiba-tiba waktu itu saya masih kerja, ada satu pria yang telepon saya. Ternyata itu mantan dari pacar selingkuhan suami saya. Ketika itu dia sakit hati, maksudnya dia kasih tahu kepada saya bahwa Ibu Wanda, istri Pak Roni kan, nah suami ibu sekarang sedang bermain dengan wanita lain. Terus dia cerita semuanya, ya, dia sudah melakukan hubungan dengan wanita itu 6 tahun, tapi ketika jumpa suami saya, akhirnya dia ditinggal gitu, ya. Nah, jadi akhirnya saya datangi rumahnya. Wah, sampai saya ketemu muka dengan muka, saya baru tahu bahwa sebenarnya dia adalah teman dari teman saya yang pergi ke kantor cari kerjaan. Saya suruh ke kantornya suami saya. Justru mulai dari saat itu ketika jumpa mereka mulai melakukan hubungan gitu, ya. Jadi saya betul-betul luka, kaget, ya, dan akhirnya saya nggak mau diajak pulang bareng sama Pak Roni, saya pulang sendiri. Dan akhirnya sejak saat itu gimana saya bisa diam, percaya. Itu ternyata percaya dan mempercayakan diri itu beda. Enggak gampang. Kita bisa percaya sama Yesus, tapi untuk mempercayakan diri kepada Yesus ketika menghadapi masalah-masalah yang menyerang kita, yang menyakitkan kita, lalu kita harus ikut caranya Tuhan, itu nggak gampang. Waduh, babak belur, ya, secara manusia. Saya rasanya udah nggak ngerti lagi gitu, ya. Saya akhirnya datangi orang tuanya, tapi semakin saya berusaha dengan cara saya, semakin parah situasinya. Sampai akhirnya saya angkat tangan, menyerah sepenuhnya sama Tuhan. Apalagi setelah saya pulang dari sekolah Alkitab, saya benar-benar angkat tangan sama Tuhan. Saya berhenti dari berupaya. Saya benar-benar mempercayakan diri sama Tuhan. Apapun yang saya harus hadapi, saya hadapi dengan saya bergantung sama Tuhan. Saya cuma doa, saya puasa, saya layani Tuhan, melayani Tuhan dengan saya bicara tentang kuasa, tapi saya belum mengalami kuasa Tuhan. Itu nggak gampang, karena ada banyak juga jemaat atau jiwa-jiwa yang saya layani akhirnya tahu kondisi saya, bahwa saya ditinggal suami. Ya, jadi dalam situasi itu, wah, banyak tantangan-tantangan, kata-kata yang sepertinya menyerang saya. Tapi saya cuma pegang bahwa saya dipanggil Tuhan. Saya harus memuliakan Tuhan. Saya harus beri hidup ini sama Tuhan. Saya serahkan suami dan anak-anak saya kepada Tuhan. Jadi saya mulai betul-betul melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai pada akhirnya di tengah-tengah situasi yang rasanya makin parah, saya akhirnya udah nggak pernah berupaya apa-apa. Saya cuman melayani Tuhan. Saya hidup sebagaimana dengan anak-anak yang saya tidak tahu. Sebenarnya anak-anak saya itu udah banyak sekali seperti Ibu Sandy, ya, sebenarnya udah ancur-ancuran hidupnya. Tuhan itu baik, tidak pernah memberikan sesuatu yang artinya melebihi kekuatan kita.
Jadi pada saat Pak Roni itu suami saya belum balik, saya nggak tahu situasi anak-anak. Yang saya tahu hanya bagaimana Pak Roni meninggalkan saya, hidup dengan wanita, ya, sampai akhirnya saya dalam keadaan saya udah hidup menyerah sama Tuhan, melayani, sampai pada satu ketika Pak Roni kembali. Ya, sudah bersaksi, ya, dia 3 bulan atau 4 bulan. Dia udah bersaksi di gereja-gereja bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, ya. Saya bisa kembali kepada Tuhan. Karena pada saat dia jatuh, sebenarnya Tuhan itu luar biasa mengangkat hidup kami gitu. Pak Roni selesai kuliahnya, dia dapat S1-nya, dia di gereja menjadi pembela sidang, ya, di kerjaan dia dapat kedudukan yang baik, ya. Tapi justru di situ dia jatuh. Pelayanan-pelayanan yang Pak Roni layani itu yang saya tackle semua. Jadi saya belajar bagaimana hidup tidak memikirkan diri sendiri. Saya hidup hanya bagi Tuhan. Saya percayakan semuanya. Nah, ibu-ibu, dalam waktu yang singkat ini, ketika dia pulang, dia satu ketika dia angkat koper lagi. Rasanya malu sekali kepada jiwa-jiwa yang pernah dia datangi atau ke gereja. Saya sama anak-anak aja, saya tetap melayani Tuhan. Tapi saya pulangkan dia kepada Engkau Tuhan suamiku. Aku enggak lagi lah sama dia. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk saya cari Tuhan, menyembah Tuhan semalam-malaman, ya, sendiri. Waduh, akhirnya di tengah-tengah menjelang pagi hari gitu, Tuhan itu tanya sama saya, "Kamu itu kenapa sih, anakku?" Saya jawab, "Saya sakit Tuhan, sakit." "Oh, sakit. Kamu tahu nggak apa yang kamu rasakan itu?" Saya bilang, saya nggak jawab. Ya emang saya nggak tahu. Tuhan yang jawab. "Anakku, yang kau rasakan sakit itu dosa. Kamu tahu bahwa yang kamu rasakan dosa hanya satu orang, suamimu. Kamu tahu aku harus tanggung dosa seluruh manusia, umat manusia, termasuk kamu." Wah, di situ ada satu selaput yang Tuhan buka dari mata saya. Saya melihat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Saya menyadari, siapa saya? Saya boleh jadi anak Tuhan, terpanggil, boleh menjadi, saat itu saya sudah menjadi hamba Tuhan. Wah, saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, karena Tuhan bilang, "Ampuni suamimu, berkati dia." Wah, saya berdoa untuk mengampuni suami saya. Supaya saya bisa menerima suami saya dengan ikhlas gitu loh, ya. Tapi di saat seperti saya lagi bergumul, berjuang untuk mengampuni suami saya, menerima suami saya apa adanya, Tuhan bilang, "Stop. Kamu bukan hanya mengampuni, berdoa buat suamimu saja, tapi juga doakan wanita-wanita yang menyakitimu." Wah, apa nggak gubrak, ibu? Wah, Tuhan, saya ya berseru lagi. Saya belajar menyerah. Tuhan, dengan, saya tuh sampai kalau itu ya, saya di kamar sendiri, anak-anak tidur, itu saya sampai bisa masuk kolong tempat tidur karena melawan daging ini yang rasanya begitu menyakitkan. Sampai akhirnya saya bilang, "Ya Tuhan, saya mengampuni, saya terima, saya memberkati mereka." Jadi setelah itu, setiap hari saya cuma mengampuni, memberkati suami saya, wanita-wanita yang menyakiti saya. Sampai akhirnya hari yang ke-12 suami saya pulang. Dan tidak pernah angkat-angkat koper lagi. Wow, itu dahsyatnya Tuhan. Jadi ibu-ibu, ya, kalau kita mau mengalami kemenangan, kita mesti memang prinsip menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari, itu yang harus kita lakukan. Ya, kita harus benar-benar mempercayakan. Jadi artinya
ketika kita memang memasuki hari-hari di mana hal-hal yang tidak mengenakan, menyakitkan itu kita jalani, sakit, tapi ada satu kebahagiaan yang di dalam hati yang terus mengalir, melimpah, sehingga saya tidak lagi nangis karena diri saya disakiti, tapi saya menangis karena mereka butuh Tuhan. Mereka butuh kasih Tuhan, ya. Sehingga ketika itu saya bisa terima suami saya apa adanya, karena suami saya pulang itu udah kere, nggak punya apa-apa lagi. Ya, dia pergi dengan bawa semua, tapi waktu pulang nggak ada apa-apa. Ya, jadi justru masih menanggung tahun dia pulang itu tahun 90 dengan utang 1,5 M, di mana saya harus ikut benar-benar bersama dia yang menyelesaikan hutang-hutang. Waduh, makanya rumah terjual semua. Ya saya pokoknya saya juga jadi nggak ada apa-apa. Tapi Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan menyertai. Sampai akhirnya saya dan suami saya dipulihkan. Dan saya baru tahu bagaimana keadaan anak-anak, mulai dari Ibu Sandy ya mengakui, bukan hanya mengakui, jadi saya tahu siapa Sandy, siapa anak saya nomor 2, ternyata mereka yang laki-laki itu udah bukan hanya pemakai obat tapi penjual obat ya. Ibu Sandy udah hancur-hancuran, aduh saya baru tahu ya. Dan Ibu Sandy ketika bertobat nggak mau pisah dari kami, dan kemana-mana kami sama-sama. Akhirnya satu persatu anak-anak bertobat dari keadaan hidup yang tidak berkenan. Bahkan kami sekarang sekeluarga menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan hebat kan? Makanya jangan pernah menyerah. Jangan pernah ya artinya merasa kecewa. Tapi syukuri bahwa engkau sedang diajar, diberikan satu kehidupan baru dengan Tuhan, yaitu hidup yang penuh berkat, penuh dengan kuasa. Ya, dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 kalau nggak salah, di dalam diri kita bukan diberikan roh yang takut, tapi roh keberanian. Tapi dalam bahasa Inggris, power, love, and self-discipline. Ya, jadi ada 3 hal kalau roh Allah ada dalam hidup kita. Ada power, ada kuasa yang menyertai kita. Wah, itu luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu bisa terjadi, ya. Dan saya boleh melihat perubahan-perubahan nyata dari hidup Pak Roni, dari hidup anak-anak yang tadinya ketika saya tahu setelah pulang, ya, itu ngobat, mereka itu sengaja untuk melukai papahnya, sehingga di saat-saat seperti itu saya udah masalahnya beda lagi gitu. Jadi ada banyak hal Allah memperkaya saudara dan saya. Ibu-ibu saat ini sedang diperkaya oleh pengalaman-pengalaman kuasa Allah. Ada power, ada love, apapun ya yang orang lakukan terhadap kita, termasuk suami kita tentunya, ya. Yang paling sakit adalah orang yang ada bersama kita, paling dekat, ya. Tapi kita bisa mengalihkan berapapun kasih yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga lewat hal-hal itu justru suami saya bertobat. Tahun 91 suami saya juga memberi hidupnya kepada Tuhan. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Dan akhirnya satu persatu anak-anak bertobat, ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Sampai akhirnya ketika mereka menikah, mereka juga melayani, menjadi hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Jadi memang dalam rumah tangga kami ada beberapa tentunya ada perbedaan, ya.
Jadi setiap kita pasangan suami istri itu ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan kami tentu perbedaan latar belakang, ya, perbedaan juga perbedaan dia dari keluarga mesra, saya dari keluarga kaku, karena orang tua saya itu dari Solo dan dari keratonan. Jadi waduh, semuanya itu inilah. Jadi saya aja nggak pernah bekerja untuk bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, karena setiap satu anak ibaratnya punya mbok emban, ya. Jadi saya semuanya disiapkan gitu. Nah, jadi ketika kami masuk dalam pernikahan, Pak Roni itu almarhum, beliau biasa disiapkan segala sesuatunya oleh mamahnya. Jadi sebenarnya dia ingin cari istri yang seperti mamahnya. Tapi ternyata yang dia dapat, saya yang nggak pernah tahu, karena saya sekolah dari SKKA, suami saya dia ambil di terus waktu itu saya lupa apa. Jadi akhirnya dia ambil S1, dia akhirnya juga sekolah S2. Jadi perbedaan latar belakang ini juga banyak mempengaruhi. Dia menganggap enteng saya karena kamu tuh cuma dari sekolah rendah SKKA, kan dia sampai S2. Jadi itu banyak hal mempengaruhi perjalanan pengambilan keputusan, sampai akhirnya ketika sudah jadi hamba Tuhan, dia mulai berubah. Itu ibu-ibu. Saya dari seberang, tapi lewat masalah ini, wow, sampai hari ini tetap kuat karena Tuhan. Dan saya boleh melihat anak-anak, ya, pasangan, mereka dapat pasangan-pasangan yang luar biasa, ya. Cucu-cucu saya itu boleh cinta Tuhan, semua melayani Tuhan yang sudah besar-besar. Aduh, saya bersyukur bahwa anak cucu orang yang takut akan Tuhan itu perkasa di bumi. Itu betul, saya rasakan. Jadi jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa. Justru Tuhan sedang bawa ibu-ibu yang sedang alami hari-hari ini, itu diberikan sesuatu, hal-hal yang baru, kuasa yang akan nanti menjadi berkat bagi orang lain. Saya sampai nggak pernah terfikirkan kalau saya saat ini juga ada di Amerika. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa saya menjadi hamba Tuhan. Saya bisa keliling Indonesia pada saat itu bersama suami. Itu hal-hal yang tidak pernah terfikirkan. Tapi Tuhan yang luar biasa, itu yang mengerjakan segala sesuatunya. Jadi fokus kita adalah bagaimana hidup kita buat Tuhan. Menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu kalau kita mau mengalami kemenangan. Jadi kita harus lawan perasaan, pikiran yang selalu mau menguasai kita, mau lari dari Tuhan, mau pisah dari suami, mau kecewa dan lain sebagainya. Berhenti. Jangan seperti saya bodoh sampai 10 tahun karena saya mengikuti cara-cara saya. Saya baru menyerah di hari setelah saya pulang sekolah Alkitab. Jadi cukup makan waktu. Apakah Tuhan kurang kuasa? Enggak, ibu-ibu. Tuhan punya kuasa, tapi banyak kali juga tergantung kepada kita, ya. Bagaimana penyerahan diri kita, karena Tuhan mau kita mengalami Dia. Dan sampai hari ini saya merasakan Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, hebat, tidak terkalahkan. Selama-lamanya Dia Tuhan. Begitu, ibu-ibu. Maju terus, ibu-ibu. Jadi saya mengalami itu hampir 14 tahun. Jadi 4 tahun masa-masa sebelum Pak Roni keluar dari rumah, ya, itu 4 tahun. Setelah itu 10 tahun di luar, ya, akhirnya kembali, itu juga melalui proses-proses di mana Pak Roni juga nggak mudah, ya, untuk namanya dipulihkan. Itu butuh waktu, justru butuh pertolongan dari kita sebagai seorang istri, mendampingi dia, ya, menguatkan dia, menghibur dia, dan tidak
mengutik-utik atau menyinggung apa yang pernah dia lalui, apa yang kita rasakan. Nah, itu kita harus betul-betul jaga mulut kita, kelakuan-kelakuan kita untuk menjatuhkan atau memojokkan kekurangan-kekurangan dia ya. Tapi saya benar-benar berupaya untuk tetap mendampingi dia dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, saya melihat nyata perubahan-perubahan hidupnya ya, sampai akhirnya kami bisa melihat anak-anak, cucu-cucu sampai hari ini mereka hidup untuk Tuhan. Ya, banyak hal yang saya harus dampingi ya, untuk dia bisa menjadi imam, nabi dan raja ya. Jadi benar-benar kita sebagai istri contoh, sebagai seorang imam, dia kan harus mendoakan kita gitu kan, anak-anak. Nah, dia namanya nggak langsung berubah, namanya perubahan karakter kan nggak bisa instan. Saya yang datang setiap pagi bersama anak-anak, saya bawa, "Pak, ini anak-anak mau sekolah, doain dulu ya." Saya sodorin kepala saya sodorin anak-anak, anak suami saya sambil tidur. Itu udah pulang sekolah Alkitab loh. Doain anak-anak. Sampai satu ketika ya, mulai suami saya duduk ya, mendoakannya. Sampai satu ketika karena kesiangan, jadi buru-buru saya nggak sempat bawa anak-anak ke dia yang kejar saya. Karena mama, anak-anak belum didoain sama mama juga. Jadi mulai akhirnya dari saya yang antar, anak-anak saya bawa, dan saya setiap pagi sampai akhirnya suami saya yang antar, dan berjalanlah fungsi imamnya seperti itu. Jadi kita memang harus nggak boleh nuntut suami, tapi kita sendiri yang harus melayani suami dengan kita memberi kepercayaan kepada dia. Ya, jadi jangan sampai mentang-mentang kita yang lebih tahu, lalu kita mau memojokkan, menjatuhkan dia, atau merasa diri kita lebih ngerti gitu. Suami saya walaupun bandel, tapi dia tahu bahwa nggak boleh pernikahan itu poligami. Jadi dia cuma bilang sama saya kalau saya minta cerai. Pernah pada waktu itu awal-awal ya, suami saya cuma bilang, "Mah, papa ini nakal, tapi papa sayang sama mama." Nah, jadi cuma ngomong begitu. Papa nggak bisa cerai dari mama. Pokoknya apapun mama tetap istri papa. Jadi ya begitu, tapi ya tetap berjalan apa yang dia lakukan. Tapi betul-betul nggak pernah mau ngajak poligami atau apa, enggak. Jadi memang cuma hidup ya, itulah yang terkenal, kalau istilahnya apa tuh, kumpul kebo. Kumpul-kumpul kebo yang disalahin, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu ya, memang itu satu proses ya. Saya merasakan sekali bagaimana perubahan hidup saya. Dari orang yang sombong, dari orang yang, karena saya kan dimanja, orang tua saya ada ya. Saya nggak pernah mengalami kesulitan-kesulitan di masa waktu saya bersama papa. Tapi ketika masuk dalam pernikahan, saya mengalami hal ini semua. Jadi itu merupakan sesuatu hantaman buat saya. Jadi kalau ngikutin manusia, memang udah dari awal saya rasanya mau minta cerai. Tapi Tuhan itu punya kekuatan untuk memampukan saya melewati sampai saya bisa hari ini menggenapi rencana Tuhan. Hidup saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan saya di sini pun tetap melayani karena anak saya baik, adiknya Sandy yang nomor 3 dan nomor 4. Mereka yang nomor 4 menjadi hamba Tuhan di Rock. Jadi itunya Pak Timotius Arifin, dan kami di sini juga membuka pelayanan namanya House of Worship ya. Anak saya jadi hamba Tuhan, dan mula pertama saya dengan Pak Roni yang menggembalakan di tempat ini. Jadi luar biasa
ada banyak hal yang tidak kita pikirkan. Ya, sekarang saya boleh melihat anak-anak dan mantu-mantu semua heran, baik-baik semua, mengasihi saya, hormat sama saya. Wah, apa yang saya lalui waktu itu, saya nggak ingat-ingat lagi. Kalau saya nggak harus menyaksikan, seperti malam hari ini ya, kalau di sini kan pagi, saya nggak akan pernah mau pusing-pusing mikirin yang lalu. Itu seperti udah lupa. Tapi setiap kesaksian emang saya harus bagikan. Jadi bagaimana perasaan-perasaan yang, aduh, kalau itu seperti disilet-silet, ya. Kalau malam saya tahu suami saya di mana, itu yang ada di pikiran saya. Ih, dia lagi ngapain? Oh, dia begini ya, dia begitu. Satu ketika saya mulai ikut caranya Tuhan, biasanya pembantu saya bukain pintu, tapi sekarang saya yang harus buka. Saya tawarkan makan, saya tawarkan mandi, jawabnya ketus, ya. Tapi saya harus layani tetap dengan baik. Pada satu hari suami saya mau buka, mau ganti baju, harus pergi ke kamar mandi. Saya kan bingung, loh Pak, kenapa mesti di kamar mandi? Emang aku nih siapa? Aku kan istrimu. Enggak, di sini aja. Tapi dia enggak mau. Jadi kami bersikeras, saya ketarik bajunya kebuka. Cupangan semua di badannya. Aduh, secara manusia, kalau ada gunting saya bisa tusuk rasanya. Tapi disitulah saya makin merasakan, justru saya memiliki kasih, saya memiliki kemurahan, saya memiliki kesabaran, saya belajar lemah lembut. Lemah lembut kan artinya bukan apa-apa enggak, tapi lemah lembut itu mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Sampai apa yang Tuhan inginkan itu terwujud. Saya memiliki karakter Kristus, saya bisa menerima suami saya apa adanya. Begitu. Yes, luar biasa ya. Dan satu hal yang buat saya salut ibu-ibu, waktu saya menikah dengan Pak Doni, wanita yang hidup bersama papa saya 11 tahun itu, hampir 11 tahun itu, datang ke pernikahan saya. Dan waktu MC-nya ajak berfoto keluarga, MC-nya tuh mengundang, ya nama papa saya kan Roni Sujak, ya keluarga dari Bapak Roni Sujak. Dia ikut naik ke panggung, ibu-ibu. Coba bisa dibayangkan nggak itu lagi pesta di gedung, waktu itu kita yang datang 1.000 lebih ya, dan MC mengundang keluarga dari Bapak Roni Sujak. Bayangkan wanita itu bersama 2 anaknya, tapi memang dia janda ya, bukan 2 anak dari papa saya. Jadi karena memang dia janda sudah punya 2 anak wanita, itu ikut naik panggung ibu-ibu ya. Jadi di lembar foto pernikahan saya wanita itu ada ibu-ibu. Dan tapi saya lihat muka mama saya loh, ini ujian iman loh. Ya, kalau mengampuni itu benar-benar harus diuji, benar-benar mengampuni nggak di saat itu perempuan naik panggung? Coba Mama bisa cerita bagaimana Mama rasanya? Ya, saya kaget juga. Saya tidak membayangkan kalau dia ikut naik. Tapi ketika dia naik, ya saya tersenyum. Dari hati saya, terima kasih Tuhan. Saya justru menikmati gitu, merasakan, ih hebat sekali. Tuhan, ini bukan saya banget. Ya, tapi ini adalah Engkau di dalam aku. Jadi saya di situ justru, makanya Sandy bilang saya bisa tetap senyum dari hati yang paling dalam, penuh dengan keikhlasan. Dia ikut berfoto, saya nggak terima nggak mikirin apa-apa. Saya hanya melihat dia juga bisa percaya Tuhan. Itu aja yang saya jadi rindukan. Begitu ibu-ibu. Iya. Jadi memang kayak sinetron ya ibu-ibu ya. Kalau secara manusia mungkin kalau bukan Tuhan yang nggak akan mungkin bisa seperti itu. Tapi kasih Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Ada pertanyaan, anak saya 3 SMP 2 SD. Mereka dulu sering dibawa suami pergi bersama pelakor. Mereka mengalami kepahitan cukup dalam, terutama yang SMP dan SD kelas 4, serta KDRT yang dilakukan suami. Bagaimana cara saya bisa menolong anak-anak saya agar kepahitan itu tidak terus terbawa sampai mereka besar? Karena saat ini kalau suami pulang, anak-anak selalu takut saya akan dipukuli suami. Nah, ibu-ibu, silakan Bu Anda, cara bawa anak-anak gimana? Jadi ibu-ibu, ketika kita itu tulus melayani dan kita
tidak pernah mengeluh tentang bagaimana kelakuan suami kita dengan anak-anak, ya. Kita selalu justru menyadarkan apapun, ya, boleh tanya Ibu Sandy dan adik-adiknya. Saya tidak pernah berbicara tentang kekurangan ataupun menjelek-jelekan suami saya. Dasar kamu kayak papa. Misalnya anak saya salah atau apa nakal. Saya nggak pernah, saya selalu angkat papahnya, ya. Sekalipun papahnya mengecewakan mereka, tapi saya katakan apapun dia papa. Firman Tuhan. Jadi kita kembalikan kepada firman Tuhan harus berkata, kamu harus menghormati. Kamu mau bahagia nggak hidup kamu? Jadi kalau mau bahagia, lakukan firman. Hormati papamu. Jadi anak-anak saya sekalipun, ya, lewat tantangan juga dari Sandy. Jadi pernah juga rasanya shock waktu papahnya pulang, ya. Demikian juga anak saya nomor 2, waduh, dia sengaja ngobat dan sampai ketika suami saya mau sekolah Alkitab, anak saya, wah, tantang. Sekarang ini papa pulang cuma bawa masalah. Sekarang mau sekolah Alkitab, kita ini butuh cuan. Wah, tantangan-tantangan, dia sengaja kayak orang mabuk-mabukan, ya. Suami saya itu mau pukul dia, tapi di saat itu Tuhan bicara sama dia. Sampai akhirnya suami saya yang berlutut minta maaf sama anak saya. Jadi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk memulihkan pribadi kita masing-masing. Yang penting ketika kita benar sama Tuhan, Tuhan yang akan menjamah anak-anak kita. Karena kita sendiri nggak pernah ngomongin keburukan suami kita. Kita selalu hormat sama suami kita. Dan saya selalu ajar anak saya untuk mengasihi dan menghormati papahnya. Sekalipun papa mengecewakan, akhirnya mereka belajar. Karena mereka juga, saya strict sekali kalau untuk mereka mencari Tuhan. Saya paksakan mereka harus ikut, harus beribadah kalau apapun. Jadi saya menunjukkan bahwa saya benar-benar cinta Tuhan. Sehingga anak-anak saya bukan fokusnya kepada kita orang tua, tapi kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan, mereka fokus ke Tuhan, akhirnya Tuhan hidup di dalam hidup mereka. Mereka pun bisa memberi hidup mereka untuk menghormati orang tua. Luar biasa ya ibu-ibu. Jadi yang mama saya lakukan adalah mama saya memberi keteladanan. Jadi ibu, kalau anak ibu masih menyimpan pahit dengan papahnya, ibu sebagai ibu pelan-pelan dan ngomong dari hati ke hati, ya, bahwa memang keadaan ini memang kayak saya akhirnya kan tahu sendiri, bukan karena mama saya, karena papa saya yang ajak ke rumah wanita itu. Jadi makanya saya tahu sendiri, dan itu yang membuat saya benci. Kenapa saya benci? Karena saya melihat papa saya kok lebih dekat dengan anak janda itu, gitu ya, anak perempuan itu kan juga wanita. Sementara saya anak perempuannya sendiri, anak kandung, disia-siain, nggak pernah pulang, nggak pernah ditengok. Sementara itu anak orang, kok papa sayang banget, anak itu panggil papa saya juga papa, peluk-peluk papa saya, dipangku bahkan. Aduh, mesra banget, enak banget, seakan-akan mereka tuh keluarga harmonis lah gitu di sana. Nah, sementara saya hancur lebur, ya, 5 SD mengalami pelecehan seksual oleh pembantu laki-laki di rumah nenek saya, lalu saya juga mengalami banyak hal-hal yang menekan hidup saya, jatuh ke banyak pria gitu ya. Kok papa saya di sini enak-enakan? Jadi saya tuh pahit karena memang melihat sendiri, bukan karena mama saya. Nah, tetapi yang tadi Ibu Wanda sudah sampaikan adalah sebagai seorang istri, mama saya tetap menjadi satu dengan papa. Artinya mama saya tidak kompromi dengan dosa papa saya, tapi mama saya tetap mengambil keputusan untuk mengampuni dan menerima papa apa adanya. Dan itu kekuatan yang sepertinya di mata kami, anak-anak itu nggak bisa digoyahkan lagi. Karena begitu kami suruh mama tinggalkan papa, mama selalu ngomong apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi di mata kami anak-anak, papa mama itu satu. Itu penting Ibu. Ya, nanti pada satu titik, karena kesatuan suami istri, walaupun suami ibu sekarang belum bertobat ya, dan tadi kan disinggung masih suka KDRT ya, makanya ibu diam, seperti Bu Eli sudah bilang ya, buta bisu tuli ya, diam dulu ya, artinya lewati prosesnya ya, dan ajak anak-anak berdoa Bu ya. Kalau anak-anak belum mau berdoa,
biarkan nanti dengan sendirinya ibu bertekun ya, nanti ada caranya Tuhan. Kayak saya dulu kalau ke gereja terpaksa karena dipaksa mama, tapi pada satu titik akhirnya apa yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia gitu ya, sampai saya pun akhirnya mengenal Tuhan. Ya, jadi memang tidak semudah itu. Tapi kalau sampai memang ibu sudah diam, buta, bisu, tuli, masih dihajar terus, ya ibu berhak juga melaporkan ya, karena kalau sampai satu titik itu membahayakan nyawa ibu, walaupun ibu tidak melakukan apapun, tapi memang itu udah karena penyakit kejiwaan ya, nanti ibu-ibu catat tanggalnya ya. Kita akan 2 minggu lagi undang psikolog ya. Memang ada bagian-bagian di mana ini bukan hanya masalah rohani saja yang dihadapi suami, baik juga diri kita, tapi ada masalah kejiwaan. Nah, kalau sudah menyangkut masalah kejiwaan itu memang sudah harus memang bantuan ya untuk menyelesaikan. Ya mungkin suami ibu juga punya trauma di masa lalu yang membuat dia melakukan KDRT. Ya itu ada proses bukan hanya secara rohani didoakan, di pelepasan, ditengking, tapi juga jiwanya yang perlu memang dilayani Bu. Ada treatmentnya tersendiri ya. Nanti kita akan perlengkapi grup ini, grup mentoring ini juga dengan psikolog ya, Dr. Yosi, itu bagus sekali. Ya, nah ini ada pertanyaan 2 lagi ya ibu-ibu, saya batasi karena waktu ya. Bagaimana hubungan Bu Wanda dengan wanita itu dan anaknya sekarang? Saya karena Tuhan ya, ini saya bilang karena Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah mau cari-cari ketemu, tapi kalau memang dipertemukan ya pada saat kan mereka itu deket, bukannya deket tapi juga kenal adik dan kakak dari Pak Roni. Jadi sering kita waktu-waktu lalu jumpa. Ya saya terima mereka apa adanya. Karena kan juga misalnya ya wanita yang pertama, anaknya tetap manggil saya mama. Sampai hari ini pun saya tetap menganggap dia anak ya, sehingga hubungan kami saya dengan anak-anak, dengan anak dari wanita yang pertama selingkuhan Pak Roni almarhum baik, dia panggil mama, dia selalu juga WA dengan saya. Nah seperti, tapi kalau dengan mamanya jujur saya nggak pernah ketemu setelah itu ya, tapi pernah beberapa waktu yang lalu ketika anak saya yang ketika anak Pak Roni dengan wanita itu menikah, ya saya justru paksa hadir. Saya undang semua keluarga, adik-adik saya, kami juga hadir sampai wanita itu melongo dan anaknya itu terbuka dengan mertuanya sampai besan ya, artinya besan ya dengan saya juga. Itu sampai berterima kasih sekali. Aduh ibu, saya tahu posisi mantu saya, tapi ibu dengan bapak hadir, aduh itu benar-benar saya diberkati gitu ya. Artinya mereka merasakan gitu kehadiran kita itu betul-betul tulus gitu ya, bersama dengan keluarga. Jadi saya cuma bilang sama Pak Roni, pokoknya satu, kamu nggak boleh dampingin. Itu aja yang saya minta. Tapi apapun kita harus hadir, karena kalau kita nggak menghormati pernikahan ini, kesian nanti anaknya dia kan, orang tuanya jadi bisa meremehkan. Tapi dengan kehadiran kita, mereka juga keluarga mereka juga bisa menerima anak itu dengan baik gitu. Jadi saya yang mendorong suami saya dan saya aktif panggil keluarga, baik dari keluarga Pak Roni dan keluarga saya. Kami semua hadir waktu nikah misalnya. Jadi waktu Sandy married, anak-anak married, mereka hadir. Ya saya hadapi dengan baik hubungannya. Tapi selain itu memang saya nggak pernah. Oke ya ibu-ibu ya, jadi artinya semua proses dilewati, tapi bukan Ibu Wanda yang cari-cari mau ketemu atau mereka yang cari-cari ketemu, tapi memang lewat event-event tertentu akhirnya ketemu ya, pernikahan khususnya ya. Dan saya saksikan sendiri adik saya sampai hari ini pun dia memang masih muslim ya, karena mamanya juga orang Bogor, masih muslim, tetapi hubungan sama kita baik. Bahkan waktu papa meninggal, kami kakak beradik berempat tetap mengundang dan memperkenalkan dia sebagai anak papa ya. Jadi beda sendiri pakai jilbab, sampai semua yang hadir di rumah duka bingung ini siapa nih tiba-tiba nongol ya. Tapi kami berani menyatakan diri bahwa dia adik kami ya.
Jadi kita backup, artinya apa yang sudah papa kami lakukan di masa lalunya itu menjadi bagian juga dari kehidupan kami. Nggak bisa, oh itu kan urusan papa bukan urusan kami. Nggak begitu ibu-ibu. Begitu papa pulih, mama menerima papa, dan akhirnya papa terbuka satu waktu bahwa papa pernah punya anak, kami akhirnya ketemu sudah besar, ya, dan anaknya mirip banget sama papa saya, mirip saya juga, ya memang benar-benar kayak kakak adik ya, gimana satu bapak ya kan. Dan akhirnya sejak itu kami anggap dia memang keluarga kami, ya kami sedapat mungkin ada acara apapun kami undang, ya sampai hari ini tetap hubungannya baik, ya. Jadi pemulihan di dalam Tuhan itu seutuhnya ibu-ibu, kasih itu benar-benar ya, kasih Tuhan itu memang tanpa syarat ya, benar-benar semuanya ada di dalam perjalanan yang kalau secara logika itu memang nggak mungkin. Ya, kalau mau dipikir-pikir kok bisa ya, banyak orang ngomong kok bisa, tapi saya saksikan sendiri sampai adik-adik, om tante saya pun dari pihak mama sayang sama adik saya yang tidak satu ibu ya, artinya dari wanita itu. Oke, yang terakhir ya ibu-ibu ya pertanyaannya, selain pemulihan keluarga, ibu Anda juga mengalami pemulihan keuangan. Kalau dari cerita tadi, suami balik ke rumah dengan hutang 1,5 M. Ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan hutang tersebut dan butuh waktu berapa lama? Kebetulan masalah yang saya hadapi berhubungan dengan keuangan. Ya, tentu dalam menyelesaikan keuangan ya kebetulan pada saat itu saya dapat berkat waktu papa meninggal ya, terus waktu mama meninggal jadi semuanya juga dibagi ya, itu kembali untuk hutang-hutang, membayar hutang-hutang, masih jauh lagi yang kami harus selesaikan. Ada yang memang karena teman baik, bukan hanya baik dengan suami saya, tapi juga baik dengan saya, sampai akhirnya mereka membebaskan, ya. Sampai akhirnya memang butuh waktu kira-kira mungkin 5 tahun ya, tapi kami memang betul-betul berubah dan mengandalkan Tuhan, sehingga kami mau semua selesaikan, apapun sehingga tidak ada tuntutan lagi. Pada waktu pertama ya saya menghadapi tagihan-tagihan atau debt collector yang datang ya, tapi saya betul-betul melihat kebaikan Tuhan untuk semua bisa terselesaikan dengan cara ada yang dihapuskan oleh mereka, dan saya apa yang ada pada saya khususnya, karena memang Pak Roni pada waktu itu nggak punya apa-apa ya, rumah juga nggak ada, tapi lewat itu semua kami bisa mengembalikan hutang-hutang dan kami bebas dari hutang. Oke, puji Tuhan ibu-ibu ya. Jadi semuanya pemulihan itu step by step tapi pasti ya. Semuanya pasti Tuhan pulihkan ya, dan saya juga menyaksikan debt collector datang ke rumah sampai mobil kita 3 hilang semua, sampai isi rumah nggak tahu itu, waduh diambil semuanya pokoknya yang ada di rumah deh. Dan saya benar-benar juga waktu itu masih kelas 2 SMA apa kalau nggak salah ya. Jadinya di situ saya lihat, aduh kok kita jadi miskin mendadak seperti ini ya. Tapi perjalanan iman itu nggak bisa dibohongin ya ibu-ibu ya. Ketika orang tua juga hidup takut akan Tuhan, kokoh ya. Semua badai itu akhirnya saya menyaksikan ya, benar-benar papa mama saya bisa bebas hutang ya. Bahkan sama-sama melayani Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan ya. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan ya, sungguh-sungguh Tuhan tuh nyatakan pembelaannya. Jangan takut ibu-ibu.